nggak kelihatan teks, nggak kelihatan tulisan karena aku mataku bermasalah. Kita nggak kenal ya Kak, semalam aku ngimpi diajak Kak Gebi jalan-jalan naik bis. Nggak kenal lah kita. Jalan-jalan naik bis. Amin, mudah-mudahan kita ketemu dan aku bisa beli bis, terus aku ajak kalian jalan-jalan. Katey, how are you Katey? Salonnya kenapa tutup Kak? Enggak, salon buka terus, kecuali hari Minggu ya memang tutup. Salon buka sayang, kecuali hari Minggu baru tutup. Kalian mau beli Vesta Beauty pun bisa datang ke salon ya. Mau beli Vesta Lip Matte. Kenapa warungnya tutup Kak? Karena mau pindah di tempat yang lebih bagus, lebih besar. Terus kenapa dibongkar? Ya dibongkar lah bego kalau mau pindah. Kadang-kadang aneh ya netizen nih ya. Namanya orang mau pindah di tempat yang lebih besar, lebih bagus, ya harus dibongkar. Masa gak dibongkar? Itu kan barang-barang gue semuanya. Di Miss Grand jagoin siapa Kak? Belum ada yang dijagoin sih, karena masih awal-awal belum kelihatan. Tapi aku sih kayaknya feelingnya India deh. Di Singkawang sampai kapan Kak? Di Singkawang aku sampai tanggal 25 insya Allah. Kalau nggak 25, 26. Kak Gebi nggak jadi ke Dubai aku bulan Desember berangkat. Aku rencana mau ke Singapura dulu tanggal 29 atau tanggal 30 karena Miss Equality World Singapura itu dia finalnya tanggal 1 Desember. Jadi national directornya di sana minta aku untuk jadi juri. Nah, kebetulan banget kan Singapura sekarang udah masuk tanpa perlu quarantine. Jadi aku pengen ke sana, pengen menghadiri acara Miss Equality World Singapura, sama aku mau ketemu teman-temanku, sama mau liburan juga di sana. Seperti itu, sama mau ketemu gadun-gadun manja aku di sana. By the way, ada yang gembar-gembor mau pergi ke Turki, pergi ke itu. Dari mana itu? Kan dia bikin arisan online ya. Curiga masa abis bikin arisan online langsung gembar-gembor mau keluar negeri. Duh. Daripada keluar negeri, kenapa sih nggak nyicil rumah? Beli rumah biar nggak tinggal di ruko, ngontrak. Kasian deh. Sama kemarin pergi ya ke Holywing. Sementara Holywing itu kan sahamnya ada saham Nikita Mirzani kan. Nggak malu. Malu lah, tapi kamu kan nggak punya malu. Orang kemaluan kamu aja kamu potong. Ya tidaknya kalau kemaluan dipotong ya otak juga sama muka nggak harus malu lah gitu kan. Cuma ya kamu nggak akan malu lah. Arisan online nanti dibawa kabur duitnya. Iya kan? Kok abis bikin arisan online langsung keluar negeri gitu, langsung gembar-gembor. Iya, ikut travel lagi kan. Kalau mau pergi ke luar negeri tuh jangan ikut travel dong. Ya, jangan ikut travel. Ikut travel aja gembor-gembor. Kayak orang gila, kayak orang maklum sih ya Nora. Dia kan keluar negeri paling jauh ya cuma Rusia doang, dan itu pun dibayarin sama Lucinta Luna. Bukan pakai uangnya sendiri. Jadi dibayarin pakai duit Lucinta Luna, dan dia nilep uang Lucinta Luna. Makanya pecah kongsi di situ. Jadi dia keluar negeri kan cuma ke Malaysia, sama ke ini aja, sama ke Singapura aja, sama ke Thailand. Yang pernah Thailand cuma berapa kali. Thailand dia pergi operasi kelamin, operasi teteo, operasi muka, full, jidat, hidung, bibir, dagu, sama jakun. Sama nonton aku Miss International Queen.
sama nganterin waktu apa namanya LL pergi OP gitu kan. Jadi dia total dia ke Thailand itu ya cuma sekitar 5 kali gitu. Kalau aku ke Thailand itu total 11 kali apa 12 kali gitu. Ya. Kalau Malaysia apalagi kan zaman dulu kan aku kan tahu sendiri, aku nih kan luntang-luntang Malaysia gitu udah sebulan sekali lah gitu kan ke Malaysia ke Singapura. Kalau dia ke Singapura cuma sekali, ke Malaysia dia cuma pas sama aku sekali, sama sebelum sama aku tuh dia pernah sekali 2 kali. Itu terus paling jauh dia Rusia gitu. Kalau Gaby kan udah banyak tuh. Gaby kan udah banyak, udah ke Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Hong Kong, India. Nah, ini lagi bulan depan Gaby berangkat lagi ke 3 negara. Kan? Tapi nggak gembar-gembor, nggak perlu juga gembar-gembor. Walaupun udah megang visa tuh dari kemarin tuh. Ini tuh ngurusin paspor tuh. Foto tuh. Tahu kan kalian kan kalau foto backgroundnya putih apa, untuk visa apa gitu. Nggak usah gembar-gembor lah. Norak tau nggak? Kasian lu. Diketawain lu sama Nikita Mirzani yang pergi ke Eropa. Diketawain lu sama Alin yang bulan depan berangkat ke Eropa. Terus diketawain lu sama Stasha Borlele yang Desember sama Rara pada pergi ke USA. Katanya teteo kakak suntik silikon. Sorry to say ya. Kalau awalnya dulu memang suntik silikon. Ya suntik solikin. Suntik solikin aku selama dari tahun 2004. 2004 aku suntik silikon sampai akhirnya tahun 2000 tahun 2010. Iya 2010 kalau nggak salah. 2010 aku OP payudara. Jadi dibuang semua silikonnya diganti sama implan. Di tempat OP teteunya pun satu klinik sama dia, klinik murah. Dulu aku waktu OP teteu itu masih 18 juta. Sekarang udah 25 juta kalau nggak salah. Ya, di klinik yang sama kok. Adek mau ke Korea Utara ya. Kayaknya ikutlah Korea Utara, pengen ini, pengen apa? Pengen perang sama ini, pengen belajar merakit nuklir di Korea Utara kan? Sama Kim Jong Un. Tuh, diketawain sama Katalia yang udah ke Australia, kemana gitu. Diketawain. Omongan lu nggak ada yang bisa dipercaya. Klub aja kebakaran lah. Omongan gue nggak bisa dipercaya sama klub aja kebakaran, emang apa hubungannya? Klub aja kebakaran nggak apa-apa, yang penting gue owner, duit gue 1 miliar lebih di situ, yang penting gue punya duit buat buka klub. Terus apa hubungannya sama omongan gue nggak bisa dipercaya? Omongan gue mah nggak pernah ini, saya nggak pernah halu-halu, nggak pernah ngada-ngada. Kalau dia junjungan lo baru halu-halu ngada-ngada. Bisa nggak dia buka klub di Bali lagi? Bisa nggak dia sewa ruko untuk bisnis ya? Sekarang sewa ruko sekarang udah nggak ada untuk tempat bisnisnya, untuk tempat tinggal. Kalau Gaby mah ya ruko salon, ruko warung, klub dulu itu. Itu lu bayangin aja di Bali, say. Yang tinggal di Bali atau orang Bali atau yang punya bisnis di Bali pasti tahu ya. Berapa mahalnya sewa ruko di Bali ya. Sewa ruko aja itu untuk salon, untuk apa namanya? Warung itu 35 juta untuk sewanya. Itu untuk itu aja ya. Berarti 1 tahunnya aja itu 70 juta. Ya, 70 juta. Itu untuk salon sama warung ya. Warung tutup, say. Warung pindah, say ya. Pindah ke ruko lebih bagus karena gue dapat ruko yang 3 lantai. Jadi gue mau tinggal di ruko juga sama kayak dia. Tapi setidaknya ya gue nggak halu-halu. Kalau di Bali ya emang gue nggak punya rumah, nggak punya ruko, tapi gue punya tanah gitu kan di Canggu kan. Nah kalau misalkan klub, aduh gue nggak perlu bahas lah ya, berapa miliar itu duit udah habis itu, tapi nggak apa-apa, gue udah ikhlas, gue nggak masalah. Satu lagi, itu klub mahal loh di pinggir jalan tuh, gue sematkan deh, ya, itu pinggir jalan Seminyak, say, pinggir jalan Seminyak, lu sewa kios aja di pinggir jalan Seminyak aja 50 juta, say,
ya, untuk sewa kios di pinggir jalan Seminyak Raya itu 50 juta kios loh. Kios loh ya. Kios loh 1 tahun loh ya. Ya. Kios loh, ingat kios loh. Tapi lu bisa buka klub. Bisa buka klub. Bisa buka klub. Bisa buka klub. Bisa nggak lo? Pertanyaannya. Nggak apa-apa. Duit gua melayang nggak apa-apa. Gua anggap itu mungkin gua kurang sedekah ya. Mungkin gua kurang sedekah karena di sebagian duit itu ada uang panas. Jujur ya. Jujur itu ada uang panas. Itu uang rezeki hasil zaman gua ngeluntang dulu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lebih say, minimal 85 juta itu aja kecil iya. Tapi paling murah itu 50 juta kios. Karena aku kan udah hunting-hunting, itu harga corona loh say. Harga corona aku udah nanya hunting-hunting kemarin tuh karena aku rencana mau buka butik untuk jual bikini gitu. Tapi pas aku nanya 50 juta itu kios, aku mikir nggak worth it, lebih baik jualan online kan. Kalau dia kan nggak bisa, dia ngarepin jualan online, dia nggak punya tempat. Gue punya tempat tuh lebih mahal ya. Kalau misalkan gue mau semua yang aset duit gue yang ke klub, gue nggak buka salon, gue nggak buka warung, gue cuma jualan online semuanya. Jangankan mini kleper, say, ya, jangankan mini kleper, Lamborghini aja gue bisa beli walaupun gue cuma kredit gitu ya, kredit DP 1M bisa banget. Udah lah, nggak usah halu-halu lah ya, nggak usah halu-halu lah. Be yourself aja. Buktikan. Lu gembar-gembor daripada lu liburan, mending lu beli rumah, beli tanah di kampung. Atau di kampung aja lu nggak punya rumah, nggak punya tanah, gimana sih? Ya, apalagi lu di Jakarta. Di Bali aja lu nggak mampu beli tanah di Bali, lebih mahal sih daripada Jakarta gitu. Kalau emang lu kaya, mampu gitu, belilah rumah biar nggak ngontrak, tidur enak, makan enak. Masa lu pulang kampung aja nggak diakuin sama keluarga lo? Kan? Kayak gue dong. Pulang kampung disambut hangat. Nggak pulang, gue diteleponin terus suruh pulang. Kayak gitu kalau punya keluarga. Bejong sarap ini mah. Bejong sarap tapi lu tontonin ya. Sarapan mana gua sama junjungan lo. Junjunganmu lu mah lebih sarap. Sampai telanjang-telanjang liatin tete pas lagi live. Ada tuh semuanya tuh gua, fotonya, videonya. Mau lu gua kirimin. DM gue. Gua kirimin. Sampai pentilnya kemana-mana. Cuma gua nggak jahat ya. Kalau gua mau jahat, gue bisa aja laporin. Apalagi gua lagi di Singkawang. Abang gua polisi kerja di Polresta Singkawang. Kalau gue mau jahat, gue bisa aja laporin gitu. Gue bisa aja laporin, banyak banget udah videonya, fotonya yang dia telanjang, teteknya mana-mana, itu kan porno aksi. Itu porno aksi, ya. Yang kena hukumannya lebih parah daripada undang-undang ITE. Cuma gue nggak jahat, gue nggak mau balas dia dengan kejahatan. Biarin aja, gue balas dia dengan lucu-lucuan aja, dengan prestasi gue, dengan hal-hal yang nyata. Punya Kak Gap, si kakek kucingnya nurut amat. Ya emang si kucingnya punya keluarga sayang, tapi keluarganya tuh di kampung tuh nggak punya rumah. Terus si kucing tuh kan Jakarta nggak kerja, jadi mau nggak mau harus nurut sama dia. Karena kalau nggak nurut digebuk pertama, kedua nggak dikasih makan, ketiga nggak dikasih uang jajan, keempat nggak bisa dibeliin apa-apa. Coba lu bayangin aja, kucingnya itu anak kampung, anak Bitung, anak kampung gitu kan, benar-benar dari kampung, nggak punya apa-apa, merantau ke Jakarta, skill nggak punya, acting nggak bisa, nyanyi nggak bagus suaranya, terus pengen jadi artis, dijanjiin lah sama kakek gitu kan, tapi nggak jadi artis juga gitu kan, nggak masuk TV juga, nggak main sinetron, FTV, film, iklan gitu, nggak ada gitu kan. Jadi mau nggak mau, nah si kucing ini udah keenakan makan tidur dapat duit gitu kan, dapat ewi walaupun itu memeu pelsong ya, walaupun memeu pelsong gitu, gitulah ya pokoknya. Ya seperti itulah ya.
Ini orang kagak ngaca banget ya. Dulu aja lu upload foto telanjang mulu dulu, say. Nih ya, gue ajarin ya, gue kasih tahu ya, manusia itu semakin tua harus semakin berubah menjadi lebih baik. Ya, jangan lu malah makin tua lu makin gak bener, makin stres, makin gila, otak lu sarap. Nggak ada manusia kayak gitu. Kita itu semakin tua, semakin berumur, harus semakin takut sama yang namanya mati, semakin takut sama yang namanya dosa. Ya, semakin tua, semakin berumur itu harus bermimpi. Kita harus menjadi orang yang sukses, bermimpi harus menjadi orang yang baik, bermimpi harus menjadi orang yang benar, agar di saat kamu sudah mendapatkan segala sesuatu yang kamu dapatkan, kamu cita-citakan, kamu impikan, kamu taubat. Ya, taubat nasuha. Ya minimal taubat nasuha deh. Kalau misalkan lu mau kembali jadi laki-laki kan nggak bisa kan. Namanya Kenti kan nggak bisa dibalikin gitu. Jadi Kenti lagi gitu. Namanya udah dipotong gitu. Nggak tahu juga potongnya dibuang kemana gitu kan. Minimal ya taubat nasuha lah. Taubat nasuha berbuat baik sama orang gitu. Nggak usah makin tua lu makin gila. Makin ngusik orang. Makin sibuk ngurusin hidup orang. Apa sih? Kayaknya gue udah berbulan-bulan gue diem, lu sentil terus untuk pansos sama gue. Sebesar itu kan nama seorang Gaby Vesta, sampai lu pengen banget terkenal dari seorang nama Gaby Vesta gitu. Kak, gimana menurut kakek maunya ingin Ibu Fitri Sawal? Aduh, tidak bisa sayang, kamu halu. Kamu halu. Gini deh, kalau misalkan kamu mau nyaingin Kak Fitri, kamu tidurnya agak di tengah, ya. Kenapa Gaby bilang tidurnya agak di tengah? Karena kalau kamu tidur ke pinggiran nanti kamu jatuh sakit sayang, ya. Jadi tidurnya ke tengah gitu. Baru aja kemarin lu bilang mau ngelontong. Oh iya dong, gue mau ngelontong sama orang-orang kaya, sultan-sultan. Lebih baik gue ngelontong menghasilkan duit daripada gue ngegratisin diri sama kucing-kucing, ngumpulin kucing. Kamu itu udah mau 50 tahun, jadilah ayah yang baik untuk kucing-kucingmu. udah mau 50 tahun, jadilah ayah yang baik untuk kucing-kucingmu. Supaya kucingmu tuh miaunya tuh halus kayak miau, miau gitu. Jadi kucingmu tuh nggak miau, miau, nggak kayak gitu, ya. Ayolah, jadilah. Kalau gue kan keponakan gue banyak nih. Gue sayang-sayang banget sama keponakan gue. Gue mah jadi om yang baik, ya. Gue jadi om yang baik untuk keponakan gue. Di rumah, kalau di saat di kampung, di rumah gue menjadi om yang baik, uncle yang baik untuk keponakan-keponakan gue, ya. Tapi di luar ya gue tetap jadi tante gitu kan, untuk keponakan gue. Nah kalau lu tuh udah mau 50 tahun, harusnya lu menjadi ayah, sosok papa, sosok daddy, sosok gitu yang baik untuk kucing-kucing lo. Biar kucing lo juga kalau misalkan lo baik, oh dia berpikir, wow, ayah gue baik ya sama gue ya gitu kan. Ayah gue sayang ya sama gue. Jadi kucing lo tuh di saat minta sesuatu sama dia, miau, miau. Biar nggak wow, kayak gitu. Nanti takutnya kucing lo begitu. Ya, serem kalau kayak begitu kucing lo. Ayo deh. Udah mau 50 tahun, belajar deh jadi ayah yang baik untuk kucing-kucing lo. Karena kan kalau lu pulang kampung aja, ponakan lu aja takut. Ponakan lu aja takut kan lihat lu kan. Ponakan lu aja takut sama lu, beda sama gue. Gue tuh dirindukan sama keponakan gue semuanya. Orang tua gue, ipar gue, abang gue, adik gue, ponakan gue semua, nenek gue, tante-tante gue, om gue, semua merindukan gue. Gue gak pulang aja gue ditanya kapan pulang, kok gak pulang-pulang. Ya, karena mereka rindu. Karena kalau misalkan gue datang itu pasti gue sering ngumpulin keluarga-keluarga gue itu untuk masak bareng-bareng, kita makan bareng-bareng, kayak begitu. Kalau lu kan pulang kampung gak diakui nama keluarga, gak diterima di rumah gitu loh. Terus sama keponakan lu aja takut lihat lu. Ya sekarang kan yang gak takut ngeliat lu kan cuma kucing-kucing lu. Ya karena kan tahu sendiri ya, anak kecil mah gak bisa bohong ya, Bo. Bener gak sih? Anak kecil tuh gak bisa bohong loh. Anak kecil itu kalau misalkan emang ngeliat lu serem pasti nangis, pasti takut. Makanya ponakan lu ngeliat lu kayak gitu kan, kayak gitu. Ketakutan. Namanya anak kecil nggak bisa bohong.
Mana bisa anak kecil bohong? Makanya lu jadi deh uncle yang baik. Dan jadi deh grandpa dan ayah yang baik. Udah mau 50 tahun. Ayolah. Jadi uncle yang baik untuk ponakan lo. jadi grandpa yang baik untuk nanti cucu-cucu lo. dan jadi ayah yang baik untuk kucing-kucing lo. Ayo lah. Dosa nggak sih ngomongin dia? Enggak lah ya. Ya Allah. Layar tancap lo yang bikin. Iya emang pantas dibuatin layar tancap. Karena dia telah menipu gue. Uang PT 50 juta, uang tanah goib 9 juta. Ya, dia dulu mengusik Alin, sahabat gue yang sudah belasan tahun. Padahal hanya karena Alin tidak membelikan dia kaos Bellman yang dia pura-pura just tip, open just tip. Lu aja pakai baju endorsan terus gitu loh. Ala-ala mau just tip Bellman. Lu mau pakein baju semahal apapun gak ada pantes-pantesnya, sumpah. Gua pakai baju pasar kaki 5 atau baju lowak atau baju apapun yang harga 20 ribu, 50 ribu, di badan gua tuh bagus aja. Siap gua pakai tuh orang suka ngeliatnya. Gak tahu deh kenapa ya. Lu mau dipakein tas kremes kek, lu naik mini kleper kayak gak ada pantes-pantesnya. Tetep aja gak ada bagus-bagusnya. Karena apa? Manner, ya. Segala sesuatu, attitude, manner. Kalau kita punya manner dan attitude yang bagus, yang baik, lu mau pakai apapun, aura lu tuh terpancar. Ya, bukan aura kakek-kakek pastinya. Dia lagi ngadain arisan online, bener apa enggak? Makanya habis ngadain arisan online langsung langsung mencak-mencak mau pergi ke luar negeri kan. Curiga lah Om Deddy Aryadi ini. Apakah benar dia mau keluar negeri itu menggunakan uangnya, atau dia mau keluar negeri itu menggunakan uang arisan online? Kang, kita nggak tahu lah ya. Nggak tahu lah ya. Hai Papua. Please deh, kalau lu mau pergi ke luar negeri, mau ke Dubai kayak, mau ke Turki kayak, tolong. Apakah itu uang arisan online? Karena gini loh, logikanya ya, dia membuat acara model. Ingat banget, dia membuat acara model yang pesertanya harus membayar uang pendaftaran sekian juta. Kalau lu mau menang, lu harus bayar juga untuk dapat piala. Tapi dimanfaatkan acara itu untuk launchingnya yang ala-ala itu. Launching sirup hari rayanya yang gak laku itu sama sekali. Itu. Dia memanfaatkan itu. Terus, pemenangnya itu yang dijanjikan katanya akan dijadikan artis. Maaf ya, aku maaf banget sama pemenangnya nih. Mukanya itu gak ada muka-muka artis sama sekali gitu loh. Untuk masuk ke dunia entertain. Dan, itu hanya sebuah janji. Mana? Gak ada main FTV, gak ada main sinetron, gak ada main film, gak ada main iklan. Jadi selebgram pun mentok di influencer deh, jadi selebgram deh. Mentok jadi selebgram deh. Selebgram itu kan paling mudah kan? Paling mudah mau jadi selebgram atau seleb TikTok. Ini seleb TikTok kagak, selebgram juga kagak, influencer atau YouTuber juga kagak, apalagi mau masuk TV. Masuk TV, emang TV lu bisa lu masukin, coba lu masukin kepala lu dalam TV situ. Kena setrum lu, anjing. Ya, seperti itulah ya. Halo, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Aku bakal Kalimantan Selatan loh tahun depan. Nggak tahu, belum tahu sih bulan berapa. Nanti mau ketemu sama Keket, Princess Keket, tahu nggak? Dia orang Kalimantan Selatan. Tuh ya, kita lucu-lucuan ya. Jangan baper, bala cabulita. Terus grandpa juga jangan baper.
Ini kan bercanda ya Grandpa ya. Tapi kalau misalkan emang Grandpa memasukkan dalam hati silahkan. Kalau Grandpa mau memasukkan dalam jantung silahkan. Kalau Grandpa mau memasukkan dalam ginjal silahkan ya. Om Deddy Aryadi mah cuma bercanda. Just kidding. Just kidding. Kalau misalkan emang Grandpa atau ayah dari kucing-kucing tidak manja itu masukin hati, ya mohon maaf ya. Namanya kita juga bercanda gitu kan. Kak Gap ke Sumba. Sumba tuh NTT bukan sih? Aku kurang tak. Sumba aku belum pernah pergi deh. Sumba itu yang banyak artis-artis foto di kayak di gunung gitu kan, kayak di bukit terus pakai batik, kayak pakai kain batik ya kalau nggak salah. Suara lakinya dong Kak Gap. Aku nggak bisa suara laki-laki. Serius deh, beneran. Aku nggak bisa suara laki-laki. Itu suara apa ya? Kayaknya suara kakek deh. Bareng zombie taksi enggak, dia telanjang-telanjang. Aku kemarin kena shadow ban itu gara-gara live sama dia, terus dia ngeliatin pantatnya terus langsung mati. Gak bisa live 2 bulan. Labuan Bajo itu Kak. Masa sih enggak deh. Labuan Bajo bukan, Labuan Bajo tuh yang ada kayak Santorini. Kalau kakek komen apa baik ya Kak. Apa sih maksudnya, gimana sih? Kucing dia itu gay ya Kak. Ya sekarang kalau misalkan kayak kucing yang nggak kerja ngelihat bentukan dia ya. Nih ya jujur ya, aku nih kan udah pernah tidur sama si kakek. Ya, sering banget ngeliat muka dia tuh tanpa makeup, tanpa filter. Kalian itu kan hanya melihat, kalau misalkan yang ketemu langsung hanya dia kan pakai dempul terus. Dia tuh nggak pernah namanya lepas dempul karena menutupi mukanya yang geradakan sama flek hitam gitu kan. Jadi nggak pernah lepas dempul. Nah jadi apa namanya, kalau kalian yang mungkin ketemu dia langsung ngelihat dia, cantik ya, Balaca Bulita ya, pasti muji dia cantik kan. Itu dia pakai dempul berlapis-lapis gitu loh untuk menutupi wajahnya dia gitu kan. Tapi kalau kalian ngelihat dia tanpa filter, tanpa makeup, ya, lihat deh. Di saat dia mau tidur atau bangun tidur. Serem sumpah. Jadi dia itu kan selalu tidur pagi. Jadi dia tuh tidur tuh cuma kadang-kadang 3 jam atau 5 jam. Ya, tidur karena dia itu saking nggak bisa tidurnya, kadang-kadang subuh-subuh tuh kayak nyari info atau nyari kesalahan musuh-musuhnya dia atau orang yang nggak pernah jadi musuh dia tapi dia benci gitu loh. Dia kayak nyari-nyari kesalahan gitu loh, nyari-nyari fakta, nyari-nyari gosip, nyari-nyari info. Nanti dikemas lah sama dia tuh sebuah cerita tuh ya. Dia dapat info, dikemas sama dia, dibuat skenario seolah-olah menjadi begini, menjadi begitu, ditambah-tambahin bumbu, ditambahin micin, ditambahin garam, seperti itu. Agar Balaca Bulita yang dong-dong itu pada percaya gitu. Seperti itu dia. Naikin ke kalian emang ada Alin. Iya, kadang-kadang aku bangun pipis nih. Aku kan selalu tidur awal tuh. Aku kadang-kadang jam 10, jam 11 aku udah tidur. Nah, kadang-kadang aku bangun jam 2, jam 3 itu aku bangun tidur itu dia kadang-kadang masih jangan-jangan berangkatnya pakai Traveloka Pay Later. Jadi iya kan, Traveloka Pay Later ngutang dong. Terus apa namanya, kadang-kadang aku bangun tuh jam 2 atau jam 3 subuh itu, dia itu kadang-kadang masih main handphone, belum tidur. Dia masih handphone, kadang-kadang dia lagi telepon-teleponan sama orang, entah merencanakan sesuatu, entah hal itu apapun. Nah, sama kayak waktu dia merencanakan waktu buat ngejebak LL kayak gitu. Sampai subuh aku dibangunin, sumpah demi Allah nih, aku dibangunin. Bangun katanya.
kakek ada gosip. Aku bilang, ih besok aja deh. Aku bilang aku mau tidur. Akhirnya besok dia mencak-mencak pagi-pagi jam 8 pagi. Padahal dia itu subuh dia ngebangunin aku. Subuh ngebangunin aku, dia belum tidur. Tapi jam 8 pagi dia udah 8 apa 9 pagi gitu. Dia udah ngebangunin aku. Aku mikir ini orang gak tidur kali ya gitu. Jadi dia bener-bener gak tidur. Tidur tuh bukan gak tidur ya. Tidur tuh cuma kayak 3 jam 4 jam gitu loh. Kayak dia dapat tidur 5 jam aja itu udah bersyukur banget. Mungkin dalam hidupnya itu udah bersyukur banget dapat tidur 5 jam. Kalau aku tuh nggak bisa. Kalau aku tidur tuh harus kayak 7 jam atau 8 jam gitu. Karena kalau misalkan aku tidur 4 jam 5 jam aja, aku pasti kayak ngerasa ih kok mukaku kayak gini ya. Jadi kayak muka tuh kayak laki gitu. Aku ngerasa kayak laki loh. Jujur ya, aku jujur-jujuran. Aku kalau misalkan tidur cuma 3 jam atau 4 jam, aku ngerasa mukaku tuh kayak laki-laki. Mukaku kayak laki-laki. Aku ngerasa kayak kok uratku kayak keluar gitu. Terus kulitku kayak kusam. Terus aku ngerasa kayak apa? Kayak rungsing gitu loh. Rungsing apa sih bahasanya? Kayak gelisah gitu loh kalau tidur segitu. Kalau dia itu enggak. Saking udah terbiasanya gitu loh. Saking udah terbiasanya tidur cuma 3 jam 4 jam karena hidupnya itu pagi-pagi subuh-subuh itu mencari sebuah cerita, mencari sebuah berita untuk dijadikan sebuah cerita, dibuat dengan skenario, dirilis atau diputar dengan apa namanya, dengan sebuah fitnah, terus dipercaya sama orang-orang bodoh gitu. Paham nggak? Sampai nggak? Kalau orang pintar pasti nyampe apa yang aku maksud. Tapi kalau bala cabulita kan dong-dong semua, jadinya nggak bakal nyampe. Kayak gitu, geng. Kak Gap kok keringetan, panas banget ya. Panas banget, Singkawang tuh panas banget. Kalau panasnya bener-bener panas banget. Singkawang itu kan garis khatulistiwa ya. Bali panas tapi Singkawang tuh lebih panas. Pontianak lebih panas lagi daripada Singkawang. Jadi aku udah pakai AC tetap aja. Kalau misalkan hujan, dingin banget. Bener-bener dingin, yang bener-bener dingin banget gitu. Kayak di puncak, kayak di Bogor, kayak di Bandung. Tapi aku suka karena apa namanya, panas gitu kan, keluar kemana-mana aku nggak perlu pakai jaket, udah gitu keringetan terus. Jadi biar lemak tuh habis makan keringetan gitu, biar lemaknya kebakar lagi kayak gitu. Jangan pusingin soal Vesta Warung yang tutup sayang, karena akan pindah dan collab sama Minum Centil sayang. Tuh, dengar dari Cevita, karena kita akan membuat Vesta Warung itu lebih, aku mau ganti namanya. Jadi nanti itu kita bakal jual, kita nggak jual lauk apa namanya, lauk jadi lagi. Jadi aku mau jual itu ada deh. Jadi namanya juga ganti jadi Vesta tek gitu. Sama kafeku yang di Singkawang itu La Vesta namanya. La Vesta restoran, sisa dan kafe. Gitu. Gak apa-apa sayang. Lagian itu kan juga kan ngontrak. Itu kan juga ngontrak rukonya 35 juta 1 tahun. Nah, salon itu bulan Juni tahun depan itu pas 2 tahun. Tapi salon itu apa namanya tetap di situ rencana, karena belum tahu juga sih. Karena kan di Bali itu kita kalau misalkan kayak kita mau buka di satu ruko untuk 2 bisnis itu susah. Izinnya itu susah, beda sama kayak di kota-kota lain. Kalau di Singkawang kayak di satu ruko kita bisa bikin 2 bisnis, itu bisa gitu. Kalau di Bali itu susah. Satu ruko harus 1 bisnis. Kayak gitu. Jadi apa namanya, kalau misalkan kayak ruko 3 lantai pun, kayak misalkan aku mau bikin di bawahnya kayak Vesta Warung, di atasnya kayak Vesta Salon, di atas lagi untuk aku tempat tinggal, itu nggak bisa. Paling kayak bisa kayak misalkan kita bikin satu untuk tempat bisnis sama tempat tinggal kayak gitu. Panas mana kakak? Sama Jambi, panas Kalbar. Kalbar tuh lebih panas. Aku kan pernah di Jambi 8 bulan. Kalbar panas karena garis khatulistiwa di sini. Iya benar ya. Garis khatulistiwa apa lintas garis khatulistiwa. Kayak gitu. Kebakaran karena sumpah bohong. Kebakaran itu karena dia ngirim sesuatu. Ya, karena dia ngirim sesuatu.
Nggak ada namanya sumpah bohong, apalagi gue nggak pernah berbohong. Gue itu bukan orang gila, bukan orang sarap, bukan orang yang sakit jiwa, ya. Orang tua gue tuh agamanya bagus, keluarga gue agamanya bagus, gue ngerti agama, gue bisa ngaji, gue bisa sholat, dan gue juga sholat juga, gitu kan. Gue kalau misalkan gue mau berbohong, nggak mungkin gue bodoh sebodohnya itu gue bersumpah di bawah Al-Quran. Sebodoh itu kah gue kalau mau melakukan kebohongan gue bersumpah di bawah Al-Quran? Gak ada sayang, tapi nggak apa-apa. Gue udah ikhlas, uang gue di situ melayang ya, 1 M lebih, nggak apa-apa. Gue udah ikhlas, tapi alhamdulillah ikhlasnya gue sekarang bakal dibales sama Allah atau dikasih sama Allah yang lebih. Alhamdulillah, amin. Cevita itu adalah saksi hidup di saat gue lagi nongkrong sama dia, orang bank telepon, gue di ACC, ruko gue, dan ruko gue itu udah beli udah lama. Jadi udah dari beli lama, belum lunas, dan sekarang udah lunas, tinggal di running gitu loh. Kayak gitu, geng. Investasi jangka panjang. Berinvestasilah jangka panjang. Kalau misalkan gue mau berinvestasi kayak beli tas mewah yang berbiji-biji, buat apaan? Dijual murah gitu loh. Gue punya Balenciaga, gue punya LV, gue punya YXL, gue punya Coach, gue punya Furla, gue punya apalagi tas gue itu ya. Gue lupa deh tas-tas gue tuh ada apa. Tapi nggak banyak gitu loh, cuma ada beberapa. Tapi gue punya itu. Tapi kalau misalkan kayak kremes, kayak punya si kakek, gue emang nggak punya gitu loh. Karena memang gue berpikir daripada gue menghabiskan uang 100 jutaan untuk beli tas, tapi gue nggak punya tempat tinggal, lebih baik gue membeli sebuah tanah gitu loh. Sebuah tanah atau sebidang tanah gitu. Walaupun di kampung, yang penting gue punya tanah. Suatu saat gue bangun rumah dan gue punya rumah gitu loh. Jadi berpikirlah panjang, berinvestasilah jangka panjang, jangan bodoh. Apalagi dia hidup sudah mau 50 tahun, dari dulu hampir 50 tahun hidupnya cuma ngontrak, kesana sini, nipu orang, ngutang, pamer petantang-petenteng, tapi nothing. Ya, gua hidup 35 tahun, alhamdulillah gua sudah, gue bisa memberangkatkan orang tua gue umroh, gue bisa membawa orang tua gue, keluarga gue, malah keluarga besar gue setiap tahun itu keluar negeri liburan. Gue bisa menafkahi orang tua gue, menafkahi keponakan gue, menafkahi gue nggak sebutin banyak yang orang lain gitu ya, yang gue nafkahin juga gue sekolahin gitu. Kayak begitu. Gue masih 35 tahun loh, tapi gue udah bisa punya rumah, gue bisa punya tanah, gue bisa punya usaha yang nyata, nggak halu-halu. Kayak gitu, geng. Hidup itu janganlah berhalusinasi. Kerja di saat lu muda. Kerja, nabung, deposito, investasi. Jangan pernah gengsi lu beli tanah di kampung lo sendiri. Jangan maksain diri untuk beli tanah di kota. Jangan maksain diri untuk mempunyai aset di kota. Tapi maunya yang bagus-bagus. Ujung-ujungnya gak punya-punya. Ngatain Stasia, katanya rumah Stasia murah lah. Rumah Stasia murah mah dia punya rumah akhirnya di Jakarta, kan? Dia mau rumahnya murah, rumah Stasia murah, mau rumah Stasia cuma 1 M lebih, dia bilang kan 1,7 M, tapi Stasia bilang kan 2 M lebih gitu. Gua nggak tahu lah ya yang mana benar gitu. Intinya lu punya nggak gitu kan? Stasia mau rumahnya murah pun tetap aja di atas 1 M, dan dia punya rumah di Jakarta. Lah lu rumah kagak punya, tinggal di apartemen gak mampu, diusir dari apartemen, terus sekarang tinggal di ruko. Ruko kan murah ya, lebih murah gitu. Apartemen sih memang dia dulu 1 bulannya 15 juta apartemennya, tapi itu sewa. Yang dia kan gembor-gembor kan itu apartemen dia kan, dia gembar-gembor apartemen dia. Kakek pindah di apartemen baru, dibeliin sama Dedi. Katanya, Dedi apa lu? Dedi apa yang beliin lu? Dedi Aryadi gitu. Nggak usah lu deh, emang kucing lu bisa gitu kan beliin apa, kan karena dedinya kan si kucing itu. Emang si kucing lu itu bisa beliin lu apartemen gitu kan? Dia halu-halu kan, ingat nggak? Pokoknya follower dia lama pasti tahu.
dia halu-halu, dia bilang dia dibeliin apartemen sama gini deh. Buka deh otak lo, remind deh, lu buka otak lu remind lagi omongan dia yang dah kemarin-kemarin tuh, lu remind lagi. Ya, siapa yang halu? Dia bilang dia beli mobil cash, lunas, semua mobil dia hutang. Memang dia nyewa itu 15 juta, memang lumayan mahal gitu loh. Ya, 15 juta gitu. 3 bulan dia nyewa, kan? Dia bilang dibeliin sama dedinya, sama apa? Sama lakinya. Laki lu yang mana? Laki lu kan si kucing. Si kucing, meow. Meow. Aduh. Suka deh kalau misalkan gue udah diem ya, gue udah diem. Tapi gue ngerasa juga ada keuntungan sih ya. Di saat dia sentil-sentil lagi, terus kita bales tipis-tipis, Alin akhirnya rilis single perdana. Alin akhirnya diundang sama Hotman Paris. Next minggu depan Alin diundang sama stasiun TV ini lagi, di acara ini lagi. Tunggu aja ya. Terus gue disentil-sentil sama dia, engagement gue naik. Akhirnya endorse berdatangan, ya. Akhirnya gue keep silent, diam itu emas, emas itu kuning, kuning itu tai, kan. Akhirnya gue pulang kampung, gue tanda tangan semua aset gue, akhirnya udah deal, ya. Dan sekarang kalian bisa lihat gue berfoto dengan background putih, ini untuk apa gitu kan. Ya gitu aja sih, gitu-gitu aja sih. Seneng ya kalian ya. Kayak gini ya 1.500 lu nonton. Giliran gue live bahas yang biasa-biasa, yang nonton 300 atau 500 doang. Paling tinggi 700. Giliran bahas yang kayak gini, demen kalian nih drama. Sebenarnya gue sih nganggapnya lucu-lucuan gitu. Gue gak pernah nanggapin serius, sumpah demi Allah. Gue gak nanggapin serius. Makanya kalau gue nanggapin serius, gue pasti udah meledak-ledak emosi gue yang kayak dulu ya. GB Vesta 2 tahun ini GB Vesta melepuh-lepuh gitu kan, seperti tersiram bensin, solar, oli, minyak tanah gitu. Kalau sekarang gue lebih bodoh amat ya, gue lebih bodoh amat, gue lebih menunjukkan sebuah prestasi, sebuah karya, sebuah apa namanya realita dan fakta gitu. Seperti itu. Tapi alhamdulillah gue udah bahagia banget. Kenapa gue bahagia banget? Akhirnya gue bisa pulang kampung, bisa mudik setelah 1 tahun gue nggak pulang sama sekali karena COVID. Ribet gitu kan mau pulang kan. 2 tahun gue nggak lebaran di rumah. Gue berharap tahun depan mudah-mudahan corona udah nggak ada, gue bisa lebaran di rumah. Udah gitu apa namanya, gue seneng juga gue pulang kampung. Akhirnya semua aset-aset gue sudah atas nama gue sendiri. Dan mulai minggu depan ini gue udah nimbun pakai tanah merah, tanah yang gue beli itu. Dan gue berharap mudah-mudahan di tahun 2022 rezeki gue melimpah, jadi gue bisa secepatnya untuk bangun Vesta Residen yang bakal gue bangun itu gitu loh. Kalau sekarang sih masih belum lah, karena jujur ya gue masih nggak ada duitnya. Duit gue sekarang itu cuma ada berapa digit ya, 2 digit lah, 2 digit lebih lah gitu. Tapi nanti mudah-mudahan kalau misalkan ada rezekinya, ada misalkan kayak ada 1 miliar gitu, 1 miliar atau 2 miliar langsung gue bangun gitu. Jadi yang sekarang itu gue hanya fokus untuk bangun La Vesta Cafe dulu. Jadi duit sekarang itu untuk bangun La Vesta Cafe. Yang bangun residen itu kan butuh dana besar ya, Wak. Jadi butuh dana 1-2 M gitu. Sementara gue mau ngutang di bank lagi, takut keadaan kita kan nggak pasti nih. Kita nggak pasti nih corona sampai kapan gitu loh. Jadi nunggu kalau benar-benar tahun depan mudah-mudahan corona udah nggak ada lagi, udah bisa kerja lagi, kita fighting lagi semuanya. Oh iya juga jangan lupa Vestal Slim ya. Vestal Slim Desember ini insya Allah itu bakal keluar. Alhamdulillahnya setelah 8 bulan menunggu, Vestal Slim akhirnya BPOM-nya keluar. Ya. Aduh sumpah perjuangannya panjang banget. 8 bulan gue nunggu.
untuk BPOM itu keluar, dan akhirnya sudah keluar, sekarang lagi diproduksi. Kita langsung produksi 3.000 botol, 3.000 botol, dan insya Allah Desember ini atau Januari awal itu sudah ready. Alhamdulillah. Dan nanti setelah Vesta Slim ada ada produk baru lagi dari Vesta Beauty. Nantikan, tunggu di Vesta Beauty pastinya. Masih tinggal di apartemen Kemayoran. Iya kan, tahu kan? Aku mah dari dulu ya, jujur ya. Orang yang follow aku udah lama pasti tahu. Aku tuh dari dulu tinggal di apartemen mewah. Aku nggak pernah tuh tinggal maaf kata ya di Kalibata gitu. Apartemenku dulu itu di Kemayoran aja 4 kamar. Itu jadi base camp untuk model-modelku, karena sampai sekarang itu aku punya manajemen yang, karena sekarang modelku semuanya lagi vakum karena kan lagi koronces ya, banyak klub yang nggak buka gitu, jadi nggak bisa long trip. Tapi aku LC kan ngirim masih kayak ke Manokwari, kemana gitu, aku masih ngirim gitu. Jadi setiap bulan masih dapat penghasilan, masih dapat uang dari dari manajemen gitu loh, dari manajemen. Tapi alhamdulillah gitu, cukup untuk makan, cukup untuk ngebantu perekonomian keluarga, cukup untuk bayar karyawan gitu. Alhamdulillah, nggak banyak sih. Namanya corona kayak gini, kita nggak bisa berharap lebih banyak kayak dulu. Apalagi kayak dulu belum corona, ya penghasilanku 1 bulan bisa 50 sampai 100 juta gitu loh, 1 bulan ya. Sekarang pas corona ya udah ikhlas aja, dapat duit di atas 50 syukur, dapat duit di bawah 50 juta ya syukur, tetap harus disyukurin, tetap alhamdulillah gitu. Tapi beruntungnya nggak sampai yang kayak orang-orang kayak kelaparan, kayak nggak ada duit, sampai nggak bisa bayar gaji karyawan. Alhamdulillahnya gitu loh, gaji karyawan tetap bisa dibayar, tetap bisa tetap bisa makan, tetap bisa bayar apartemen di Bali gitu. Apartemen sih gue tahunan sih, nggak bulanan. Tetap bisa kirim kampung kayak gitu. Ya kan, apalagi tahun depan itu tahunku, aku show macan. Tahun depan itu show macan. Mudah-mudahan itu tahun keberuntunganku. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu. Berarti udah nggak tinggal di Bali lagi, Kak. Ya tinggal di Bali lah. Orang apartemenku masih ada, barang-barangku masih di sana, bisnisku masih ada di sana, stafku masih banyak di sana. Aku pulang kampung itu menandatangani aset yang aku beli di Kalimantan. Setelah dari sini aku pulang ke Jakarta, terus aku berangkat ke luar negeri. Ya, aku berangkat ke luar negeri, abis itu baru aku balik ke Bali lagi. Karena aku tahu Desember sama Januari ini kan bakal PPKM. Tidak akan bisa menikmati kehidupan di Bali yang wow lagi juga gitu loh, lagi PPKM juga nanti. Bulan depan tuh udah PPKM lagi. Ternyata benar kan? Makanya aku mau hempas dulu, pergi ke luar negeri dulu, refreshing otak dulu ya, cuci otak dulu sambil mencari gadun-gadun manja gitu. Ya namanya gua kan tahu sendiri lah ya, GB Vesta ini kan alumni Luntang gitu, Jebalan Luntang. Jadi ya emang menghasilkan gitu. Luntang itu menghasilkan uang yang banyak banget gitu kan. Jadi mau gimana pun, tapi aku nggak bisa di Indonesia. Kak Gap, si kucing itu aslinya ganteng gak sih? Jujur dia ganteng, tapi ngebosenin. Ada orang yang manis atau ganteng yang benar-benar kita nggak bosan ngeliat dia. Kalau dia ganteng ya just ganteng aja gitu loh. Kalau buat aku sih, aku nggak suka ya, karena memang aku sukanya bule pertama. Aku tidak suka cowok yang putih. Aku suka tuh cowok yang kayak Latin gitu loh. Terus aku nggak suka bocah. Jadi buat aku sih ya udah ganteng aja, ganteng gitu. Tapi kalau misalkan kayak aku tertarik, tidak, karena bukan tipeku, bukan levelku juga. Tipeku tuh yang tinggi 180, kulitnya latinas gitu, terus bule, terus
seksi, terus bertato, suka aku. Mau ngelontong di luar negeri, iya dong. Secara kan udah mau 2 tahun tidak di Ewita. Terus ATM ini, rekening ini butuh pundi-pundi SCTP. Jadi mau keluar negeri, mau ngelontong. Jujur aku mau ngelontong. Lontong, tau nggak? Lontong. Kalau lu makan sate kan pakai lontong tuh. Kayak gitu. Jadi mau keluar negeri, mau jual lontong sayur. Sehat selalu, see you in Turki. Naila, see you in Turki, kita main salju. Canda ya geng, tapi kalau misalnya kalian mau dengan masukin hati, masukin jantung, masukin ginjal, masukin usus, sampai masukin anus pun terserah kalian. Itu hidup-hidup kalian ya. Gaby Vesta, Indonesia tidak bisa melarang kalian. Jadi terserah ya. Kalau misalkan kalian, aduh gue tersinggung, atau gue tertungging, gue tersungging, gue terngangkang. Kalian mau masukin hati, masukin ginjal, masukin jantung, masukin anus, terserah kalian. Itu hak-hak kalian ya. Gaby Vesta Indonesia hanya menghibur di sini. Mau ketawa terserah, mau nangis terserah, mau marah terserah, bodoh amat intinya kan. Seperti itu. Paham? Paham tidak? Paham tidak? Iya kan, jual sate, jual lontong mah luar negeri mah mahal tahu. Gue pengen ini deh, pengen apa namanya, jualan. Jadi buat apa, buat rendang jengkol gitu ya, atau buat sambal apa gitu, bawa ke luar negeri. Laku nggak sih? Laku nggak sih? Laku lah ya. Pantes klub kebakaran, uang haram nggak apa-apa. Yang penting duit gue. Punya nggak lo duit 1 miliar lebih untuk bikin klub? Punya nggak lo? Mampu nggak lo? Lu makan aja Senin Kamis, nggak usah deh ngata-ngatain gue. Kalau lu makan, lu tiap hari makan enak, kayaknya lu bisa makan ikan, bisa makan ayam, bisa makan nasi, nggak apa-apa lu nyinyirin gue. Kalau misalnya lu makan Senin Kamis dan itu pun lu makan nasi akik, lu nggak usah nyinyirin gue. Pertanyaannya cuma satu, bisa nggak lo? Mau klub kebakaran pun nggak apa-apa, gue udah ikhlas, gue udah bodo amat ya. Pertanyaannya, bisa nggak lo punya duit 1,2 M di situ buat bikin klub di Bali? Bisa nggak lo? Pertanyaannya cuma satu, bisa nggak lo? Bisa nggak lo? Gue mau dibilang klub gue kebakaran kek, klub gue maksiat kek, duit haram kek, nggak apa-apa. Duit gue hasil gue jual diri bertahun-tahun ya. Mau terbakar kek, mau meledak-ledak, meletup-letup kek, pertanyaannya cuma satu buat yang nyinyir, bisa nggak lo? Bisa nggak lo? Itu doang. Nggak ikut arisan kak, takut duitnya nanti dibawa pergi ke luar negeri, takut. Kak Gap, si kakek kalau Ewita bentukannya kayak gimana ya kak? Serem gak sih? Aku nggak pernah ngeliat di Ewita sih, tapi kan denger pernah ya, karena aku tidur kan, aku selalu diajak tidur satu kasur sama dia. Aku nggak pernah mau, karena memang aku tipe orang yang tidur aku nggak bisa disentuh sama orang. Even aku tidur sama pasangan pun, sama cowok gitu ya, aku nggak bisa dipeluk. Kalau aku lebih keren gratisan atau dibayar atau ngebayar? Ya dibayar lah. Gratisan lu per dong, gitu kan? Jadi aku balik lagi cerita. Aku tuh tipe orang yang nggak bisa tidur dipeluk
atau ada orang di sebelahku yang goyang-goyang. Aku di apartemen aja, Ola tidur di kasur di kamar, aku tidur pakai kasur lipat di ruang tamu gitu loh. Karena aku nggak bisa kesentuh. Kalau aku kesentuh aku pasti bangun gitu loh. Kalau aku kesenggol aku pasti bangun. Nah apalagi kalau aku tidur sama pasangan gitu, aku dipeluk gitu, aku nggak bisa banget gitu. Pasti aku nggak bisa tidur. Nah dia tuh sering banget nyuruh aku atau ngajakin aku tidur bareng sama kucingnya di atas kasur bersama, tidur bertiga ya, walaupun dia yang di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah, kucingnya sebelah sana, aku sebelah. Cuma aku bilang aku nggak mau, aku tidur nyelip aja. Jadi dia dulu apartemen dia itu kan ada sempilan ruang ruang kotor banget gitulah, pakaian kotor nyatu di situ, pakaian bersih nyatu di situ, kayak gudang gitulah ya, kayak gudang tapi dipakai sama dia gitu loh, yang dibanggain sama dia. Ya jujur aku tidur di situ, aku lebih baik milih tidur di situ, padahal aku juga disuruh tidur sama kucingnya yang satunya lagi itu yang kabur itu. Cuma aku nggak mau, aku bilang aku nggak bisa, aku harus tidur nggak bisa disentuh orang gitu lah, harus sendiri. Nah aku tidur itu aku denger dia ngewong pernah ya, pernah aku dengar dia ngewong, pernah dengar dia kayak lumat-lumatan kayak kita ciuman kan. Kalau udah sepi kan, kayak udah jam 2 gitu kan, sunyi kan. Kita kalau misalkan kayak cumi-cumi gitu kan kedengaran kayak gitu kan. Nggak tahu cumi-cumi, nggak tahu gini, aku nggak tahu, yang pasti aku dengar bunyi kayak gitu. Pernah dengar, pernah, tapi kalau misalkan ngelihat aku nggak pernah. Ini jujur ya, jujur-jujuran ya. Ngedengar aku pernah 2 kali, tapi ngelihat aku nggak pernah. Pas dicabul, keluar sayang. Cuci dulu dong sayang. Tapi nggak tahu dia cuci atau enggak, karena kan aku kan selalu tidur awal dan dia kan selalu subuh kan baru tidur kan. Kadang-kadang nemenin kucingnya di sofa main PlayStation gitu loh. Udah 2-an sambil romantisan, cium-ciuman. Kadang-kadang aku bangun pipis tuh mereka di ruang tamu lagi main PlayStation. Kayak gitu. Cuma aku nggak tahu dicuci atau enggak gitu. Tapi kalau dia sih gini ya. Aku mau cerita nih. Aku lupa. Mau cerita nggak nih? Dengar nggak? Ini lucu loh. Ayo voting deh. Mau dengar aku cerita atau enggak nih? Ini lucu nih. Berarti ya. Jadi gini ya. Dia nih ya. Dia pertama kali pacaran sama si kucing. Pertama kali dia pacaran sama kucing itu dia berapa bulan ya? Pokoknya dia baru 1 bulan pacaran sama kucing, dia ketemu sama aku, dikenalin sama aku. Aku pun first time ketemu sama si kakek pada saat itu. Dia ngebaik-baikin aku untuk memperalat aku nyerang LL pada saat itu. Dikenalin sama si kucing. Udah tuh, pas sekitar 2 bulan ya. 2 bulanan dia pacaran sama si kucing. Terus dia cerita, aku ketemu kan pas dia ini kan dia nunjukin pelicin. Terus aku bilang, emang kakek main lewat mana? Masih ini katanya, lewat belakang. Dia bilang kayak gitu. Lih, lu emang mau cing? Gue bilang kayak gitu. Emang lu mau cing? Langsung, enggak kan, yang penting kan gelap katanya. Kucingnya bilang yang penting kan gelap. Pada saat itu kucingnya masih kayak masih lugu banget. Namanya bener-bener anak kampung gimana sih? Mana anak kampung banget gitu kan. Yang nggak tahu kayak nggak tahu gitu, kucingnya bilang kan gelap katanya. Jadi dia ngewong kan gelap kan. Udah gitu si kucingnya nggak mau ciuman sama dia kalau si kakeknya abis ngesong. Jadi kalau si kakek abis ngesong, si kucing nggak mau ciuman. Jadi kalau misalkan kakek mau tetap ciuman sama si kucing, berarti si kakek nggak boleh ngesong si kucing gitu loh. Udah tuh akhirnya aku ajarin, dia bilang kan dia takut. Jadi dia OP Meki itu berapa tahun dia nggak pernah dimasukin sama sekali. Jadi dia punya Meki itu hanya untuk manas-manasin LL, dia OP terus jadi aksesoris, paham nggak sih?
Jadi aksesoris, jadi nggak pernah dimasukin sama sekali. Terus aku ajarin, aku bilang kayak gini loh caranya supaya nggak sakit. Aku bilang kayak gitu kan. Mememnya dia itu dikasih pelicin. Aku bilang kasih pelicin banyak-banyak. Abis itu mau masukinnya pun pelan-pelan, masukin dulu kepala, terus masukin lagi, besoknya masukin lagi setengah kepala, terus besoknya lagi masukin sampai setengah batang. Aku bilang terus besoknya lagi baru masukin semua. Aku bilang jangan langsung bles semuanya, pasti sakit. Aku bilang kayak gitu. Jadi dia dari OP nggak pernah dimasukin sama sekali, nggak pernah diewong itu mememnya. Jadi sama lekong yang lain, sama mantan-mantannya atau sama si kucing nggak pernah. Jadi si kucing itu dulu tuh masuk ke lubang teong terus, lubang teong. Jadi bener-bener masuk ke lubang teong sampai akhirnya aku ajarin dia ngetes malam itu juga. Terus besoknya dia cerita sama aku, Neng katanya, bener loh katanya, ternyata enak ya, dibilang kayak gitu, dimasukin pelan-pelan. Selama ini dia nggak pernah dimasukin, geng. Dalam mememnya dia nggak pernah dimasukin sama sekali. Jadi si kucing itu awal-awalnya ngewong lubang teong. Lubang teong kalau yang dicabut keluar kangkung, keluar genjer, keluar toge, terus pakai helm kuning. Sebelum ngewong mememnya kayak gitu. Jujur emang sakit. Kalau misalkan emang kita abis OP, sebenarnya gini loh, kita habis OP tuh malah harus dilatih sering dimasukin. Kalau dia enggak, dia ketakutan, jadi dia masukin ke lubang teong terus. Setelah bertahun-tahun habis OP, baru sekarang dia masukin ke ininya, lubang mememnya dia. Itu pun aku yang ngajarin. Kalau nggak aku ajarin, mungkin sampai sekarang si kucingnya masih ngehajar lubang teong kayak gitu kan. Iya, kalau misalkan nggak aku ajarin, mungkin sampai sekarang itu kucingnya masih ngehajar lubang teong kayak gitu kan. Kucingnya kayak endulan tuh kena lubang teong. Secara kan lubang teong ya, Bo, lubang teong blus masuk di ewong. Kalau nggak dicuci pas ditarik baunya semeriwing, say, keluarnya toge, keluar genjer, keluar kangkung. Terus pakai helmnya helm kuning, bercadar lagi. Kayak gitu, geng, ceritanya. Popo kalian. Kak, di teong itu banyak bakteri, Kak. Ya iyalah, namanya juga teong, ya pasti banyak bakteri. Kalau teong nggak ada bakteri mah udah orang makan. Kalau teong nggak ada bakteri mah udah gue rendang itu teong, kalau nggak gue jadiin bumbu masakan. Ya kan? Karena teong berbakteri, makanya nggak gue makan. Teong mah kalau nggak ada bakterinya apa gue makan tuh? Makan pakai sambal terasi. Aduh ya Allah, Tuhan. Kok aku ngakak ya? Ya Allah. Bau teong datang. Tapi jujur aku pernah diewong sampai terberak loh. Beneran. Aku 3 kali kalau nggak salah. 3 kali aku tuh perutku mules, terus aku diewong. Pas diewong tuh gitu. Tapi keluarnya dikit gitu. Pas tuh lekong lagi ngegoes gitu kan, lagi digoes.